Nopia itu salah satu artis yang identik dengan tato. Tatonya itu banyak sampai puluhan, 20 lebih ya? 22. 22 titik tato, hampir seluruh tubuh. Sampai orang kalau ngobrol sama Cinta itu tidak memperhatikan mukanya, memperhatikan tato-tato yang nempel di tubuh, betul ya? Iya. Sekarang bagaimana? Semuanya sih udah dihapus, cuman yang hilang total tuh semuanya udah banyak. Sekarang sisanya cuman Tiba-tiba kepikir gitu? iya, Nggak ada momen apapun? enggak. Nah, bener tuh. Yang tadi tanda-tanda orang dapat hidayah, zakiron lil mauti ya Bu ya. Ingat kepada proses kematian tuh. Iya. Iya, benar, Akhirnya terus, dari Nen. takut kematian tersebut, enggak tiba-tiba tuh ada kejadian yang membuat terpikir seperti itu. Kalau kejadian sih dari dulu karena emang udah pengen belajar untuk hijrah, prosesnya itu pengen merubah, ya aku belajar semua gitu. Cuman masih menunggu ya udah tahun 2020 yang pastinya gitu, karena kontraknya selesai. Cuman pada saat itu bener-bener kayak udah nggak bisa nolak, nggak mau mikirin dunia lagi gitu. Jadi kayak akhirnya ngomong ke produser dan lain-lain, diizinkan. ada yang mengizinkan, ada yang kita harus kembalikan uang-uang yang sudah di DP ke kita. Dan ada yang kita sampai sekarang kita masih ikutin jadwalnya, cuman lagunya aku boleh milih, acaranya aku boleh milih DJ. DJ juga ya? Iya. DJ kan di diskotik malam. gitu. Ini udah DJ apaan sih? disc Ngomong yang jockey. bener ah. Dis Dis. joki. Joki. Oh, Tahu DJ. joki? Enggak. DJ Mia. Anca ke bawah. Kalau yang begini mah nyuci piring juga begini. Iya kan Bu ya? Oh. Dunia nenek-nenek beda. Oh itu artinya DJ tuh. Iya, Oh gitu-gitu DJ ya. yang gitu-gitulah. Mm-mm. Itu berarti dilepas sama sekali di dunia malam. Semua dilepas. Kalau untuk nge-DJ-nya kita ganti semuanya, kembalikan uangnya. Dan kalau untuk yang nyanyinya ada yang bisa kita rubah, ada yang kita ganti juga gitu. Ya Allah, jadi itu salah satu pengorbanan untuk sebuah proses hijrah ya. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya Kalau sih tidak salah, Cinta ini juga kan tulang punggung keluarga. benar. Berarti yang menerima resiko hijrahnya ini, tanda kutip ya, itu tidak hanya pribadi tapi keluarga juga ikut merasakan. Yang aku takutkan dari dulu tuh itu sebenarnya. Aku sering bilang kan sama manajemen kalau misalnya aku berhijrah gimana cara aku untuk support adik-adik dan ponakanku yang banyak yang masih sekolah dan kuliah gitu kan. Mama gimana gitu. Tapi nggak tahu kenapa di 28 Desember itu terakhir aku udah nggak mikir apa-apa. Aku pokoknya aku yakin Allah ngasih jalan aja. Disupport sama manajemen, Allah ngasih jalan. Bahkan aku tadinya mikir pengkreditan aku gimana gitu kan, yang harus aku bayar. Tapi setelah aku di bulan awal aku hijrah itu mencoba hijrah, baru tersadar kalau pengkreditan itu riba. Ya. Gitu. Dan nggak tahu dari mana selalu ada jalan dikasih sama Allah kemudahan sehingga kredit itu lunas semuanya. Alhamdulillah. Itu salah satu hadiah dari Allah atas proses hijrah yang dilakukan ya. Iya. Dan itu salah satu janji Allah juga ya. Iya. Ternyata hijrah itu perlu perjuangan ya Umi. Haruslah. Sampai tadi mau memutuskan pakai jilbab juga harus diskusi dengan manajemen. Bagaimana sampai mengganti uang segala ya. Lumayan. Terus itu keluarga bagaimana ketika mendengar Cinta akhirnya mau hijrah? Reaksi keluarga? Alhamdulillah pas Cinta bilang sama Mama, Cinta minta maaf kalau kedepannya nggak bisa ngasih seperti dulu lagi. Karena tadi kan belum tahu nih ya gitu. Nggak bisa menghasilkan kayak dulu lagi karena Cinta pengen hijrah. Mama langsung nangis dan bilang, yang Mama pengen anak Mama balik ke jalan Allah itu aja. Ternyata yang diharapkan oleh orang tua itu tidak harta. Iya. Tapi yang bisa mengantarkan ke surga. Itu yang membuat kuat. Iya. Ya aku ngerasa dari dulu apa sih mau Mama yang nggak bisa Cinta kasih gitu ya. Maksudnya Mama mau kemana, Mama mau apa, Cinta bisa kasih semuanya. Tapi nggak pernah ngelihat kebahagiaan di Mama gitu. Cuman sebagai orang tua mungkin apalagi Mama ngerasa Cinta yang ngebiayain. Jadi Mama tuh kalau mau ngomong sama Cinta tuh segan, sampai Cinta peluk Mama nggak harus takut sama Entah, nggak harus segan sama Entah anak Mama tetap ngomong kalau Entah salah gitu. Iya. Dan sekarang baru ngeliat Mama badannya udah gemuk gitu. Ternyata bahagia. Ya. Bagaimana momen ketika itu datang? Apa waktu pertama kali Entah pakai jilbab, Mama lihat dan cuman meluk nggak bisa berkata-kata, cuman nangis dan
Mama juga langsung syar'i akhirnya mama kan. Dan ya udah nak, semuanya proses. Kita bersyukur aja, yang penting kita sekarang masih hidup, masih dikasih waktu untuk balik ke jalan Allah. Ya Allah, betul. Masih diberikan waktu. Iya. Itu sangat disyukuri ya. Bisa dibayangkan ketika tiba-tiba misal kamu sedang kerja, tiba-tiba Allah menjemput saat itu. Padahal kamu pernah punya niat tapi tidak sempat diwujudkan. Walaupun ada pahalanya tapi tetap ini jauh lebih baik. Mengenai tato. Cinta Penopea itu salah satu artis yang identik dengan tato. Tatonya itu banyak sampai puluhan, 20 lebih ya. 22 titik tato, hampir seluruh tubuh. Sampai orang kalau ngobrol sama Cinta itu tidak memperhatikan mukanya, memperhatikan tato-tato yang nempel di tubuh, betul ya? Iya. Sekarang bagaimana? Semuanya sih udah dihapus, cuman yang hilang total tuh semuanya udah banyak. Sekarang sisanya cuman empat, tapi juga udah ngebayang-bayang. Banyak ustadz yang Cinta ngobrol dan dia bilang sebenarnya kalau sakit nggak perlu dihapus gitu. Cuman buat Cinta pribadi sekarang teknologi kan udah canggih, udah ada anestesi dan ternyata ngapusnya nggak sakit ya, kenapa enggak? Cinta pengen pada saat menghadap Allah sudah bersih seperti semula. Dulu pas bikinnya juga sakit, sesuatu yang nggak benar. Kenapa ini untuk sesuatu yang benar tidak dilakukan gitu ya? Benar. Masing-masing orang punya pertimbangan ya. Insya Allah. Ya Allah. Siapa sih yang menguatkan kamu? Untuk awalnya sekali itu ya harus dari diri kita sendiri sih. Hidayah tuh benar-benar harus dijemput dan harus kita ngelihat kita mati nggak bawa apa-apa. Dunia ini nggak ada apa-apanya dan pendek banget umurnya dunia ini gitu. Dan pikiran itu dulu tidak pernah terpikirkan. Dulu mah dunia. Iya. Sekarang kalau misalnya mau beli apa-apa gitu Cinta takut akan kelamaan dihisapnya, jadi nggak mau beli apa-apa lagi, yang penting-penting aja. Nggak mau yang mubazir. Ya Allah, gitu. sampai segitunya Cinta. Karena pengen bener-bener ketemu Rasulullah dan pengen nyampe di surganya Allah, nggak mau lama dihisap. Saya tuh kenal Cinta tuh udah lama. Dan ini beda sekali. Kenapa? Umi mau ngomong boleh nggak? Boleh banget tuh. Kalau Neng tadi niatnya meninggalkan sesuatu yang taruhlah kalau bahasa kita kurang baik menuju yang baik, tapi tersendat apa itu yang namanya tadi ujian ya, artinya rezekinya kurang banyak seperti dulu. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang meninggalkan yang haram karena Allah, maka akan diganti dengan yang lebih baik nih. Amin. Dari apa yang kita tinggalkan itu. Lebih baik ya Umi ya? Iya, yang akan dikasih yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Nah, ngomong-ngomong soal hijrah, lalu kan tahu sendiri, Ji, Encing juga kan nggak langsung begini, iya kan? Iya. Proses juga kita lihat sekarangnya. Iya. Umi juga Neng Cinta nggak langsung seperti sekarang. Aku nangis gak tua. Kenapa? Dulu Umi kayak gimana emang? Buat pembelajaran aja nih. Umi itu dulu pernah Umi itu ngamen. Pernah juga Umi itu jadi tukang pulung. Sama. Iya, Neng. Saking pengennya ibaratnya itu. Tadi makanya Umi bilang hidup memang harus diperjuangkan. Dan Umi nggak malu itu. Kenapa? Karena yang Umi lakukan itu, Umi ngerasa itu bukan hal yang harus dimaluin. Kan gitu. Alhamdulillah sudah mendapatkan kedamaian ya. Tapi proses hijrah juga kan tidak semulus yang diceritakan. Betul. Orang cuma ngelihat, cuma bisa komentar. Komentar memuji, kadang-kadang menghujat Allah. Iya. Dan husnuzon, paling sebentar lagi juga dibuka. Dan pasti tantangan banyak. Apa saja tantangan yang paling berat yang dirasakan? Sejauh ini sih Cinta nggak ngerasa tantangan, Cinta ngerasanya ini ujian yang harus Cinta lewatin gitu. Jadi kalau misalnya komentar-komentar pedas dari masyarakat, dari netizen di sosmed juga, Cinta banyak ya? Contoh apa contoh? Cinta kan sering bercadar kalau keluar. Sebenarnya bukan, ada yang bilang bercadar itu wajib, ada yang bilang sunnah. Cinta kan belum ada pemahaman ke sana, yang Cinta tahu masih sunnah gitu kan.
Terus cinta bercadar bukan karena apa-apa, cuman cinta ini kan bisa dibilang tempatnya gibah paling banyak.